Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP iPhone ya. Ini ada iPhone X. Jadi saya itu kedatangan tamu dari jauh. Beliau membawa iPhone ini dan menyampaikan bahwasannya iPhone ini itu dicas ada tanda petir, tapi tidak mau nambah. Kita akan coba nih. Jadi kondisinya kalau sekarang 2%, dicas itu hanya 2% terus. Tidak bisa digunakan. Ya, bisa digunakan sambil dicas ya. Tapi nggak nambah-nambah. Kalau kita perhatiin di konsumsi arusnya, ini menunjukkan ada konsumsi yang terjadi ya, tapi tidak normal. Nah, ini perhatiin. Dia kadang itu turun, drop, dan tidak jalan. Seharusnya kalau normalnya ini jalan, tapi di sini tanda petirnya masih ada ya. Namun konsumsi arus ini nggak terjadi. Kadang mau lagi. Tuh kan, kadang hilang, kadang muncul. Kita coba lagi. Kadang tidak mau. Tuh, mau ya, ini mau. Tetapi yang aneh, konsumsi arus kadang nyentuh 1 ampere, kadang hanya 0,2 dan menghilang. Ya, ini kira-kira apa penyakitnya? Tentunya banyak faktor ya. Kalau untuk di iPhone, itu bisa aja terjadi di bagian hardware. Di bagian hardware mesin itu ada sebuah induktor, ada 2 biji, itu biasanya putus. Kita mesti angkat dan kita carikan imbalan. Lalu yang kedua, IC charge-nya bisa jadi. Bahkan fleksibel chargingnya bisa jadi. Jadi banyak faktor ya. Bahkan baterainya juga bisa. Nah, ini intinya pemilik menginginkan ya untuk di videoin ya, supaya beliau tahu dan lihat dari jauh. Nah, jika beliau nonton, sehat-sehat selalu. Oke, ini HP-nya dibongkar ya. Kita buka dulu bagian bawahnya. iPhone kan pasti ada baut ya. Lalu kita buka LCD-nya, kita angkat dengan skop seperti ini ya. Sambil kita jengatkan dan pelan-pelan ya. Oke, ini kelihatan gampang karena mungkin udah pernah dibawa servis ya. Ya, kita buka baut-bautnya. Nah, ini tentunya kita harus cek analisa itu jangan langsung ke mesin. Ya, step awal itu coba cek di baterainya, lalu di konektornya. Setelah semua bagus, coba cek di fleksibelnya dan menuju ke konektor casnya. Coba fleksibel yang baru ya. Jika diganti fleksibel baru masih tetap, baru melangkah ke bagian mesin. Buka, karena double layer juga ya untuk di iPhone ini. Kita buka, di bagian charging itu ada induktor, itu yang sering terjadi ya. Ganti saja L-nya. Nah, ini saya melihat untuk konektornya, terutama di bagian baterai ini kok kayaknya nggak kencang gitu loh. Apakah terlepas? Ini saya sudah coba pasang kembali. Bahkan konektor baterai terlepas itu juga bisa teman-teman. Oke, saya pasang kembali ya. Kalau ini normal, tidak drop konsumsi arusnya, berarti ya pengaruhnya karena terlepas konektor baterainya. Nah, ini kita tunggu. Oke, muncul apel kroaknya dan coba perhatiin konsumsi arusnya.
Wow, sudah 1 ampere ya. Perhatiin setelah saya pasang kembali konektornya itu sudah 1 ampere. Artinya ini sudah normal guys. Tetapi coba perhatiin konsumsi arusnya. Seketika dia turun ya. Bahkan mendekati 0,4, 0,3 dan drop ya. Harusnya nggak ngedrop. Kalau dia stabil di 1,8 ampere, 2 ampere itu ya stabil seperti itu, nggak turun. Kalau ini turun ya, di awal tadi normal. Wow. Dan ternyata teman-teman, jadi sebelum saya cek ke bagian mesin ya, saya cek baterainya, konektornya, sebelum juga ke fleksibel. Saya mendapati konektor baterainya itu luka. Nah ini perhatiin ya. Ini konektor kepala baterainya itu luka. Lalu saya juga dapati konektor di bagian papan botnya juga luka. Dua-duanya luka. Nah ini saya coba kasih tunjuk untuk di bagian mainboardnya ya, di papan mesinnya. Seharusnya nggak keruak-keruak seperti ini. Saya mencurigai ini faktor penyebab utamanya. Kenapa dicas mau tapi tidak ngisi? Ya karena konektornya bermasalah ya. Baik itu di papan mesin ataupun di baterainya. Nah lalu apa solusinya? Ganti konektor di papan mesin. Ininya dicopot, diganti yang baru. Lalu baterainya juga ganti yang baru. Kalau baterainya ini mau diganti konektor ya saya rasa nggak worth it ya. Mending ganti baterai saja. Nah ini juga luka kan. Untuk di bagian kepala baterainya, konektornya. Nah kenapa bisa seperti ini? Saya juga nggak tahu. Yang jelas ini kayaknya pernah perbaikan juga mungkin ya. Karena saya dapati ini ada beberapa timah, bekas timah solderan. Intinya, insya Allah inilah biang keroknya, permasalahan di sini. Nah, jika pemilik nonton, ini sudah saya videokan, permasalahannya di mana? Ya di sini. Ya menurut saya alhamdulillah, berarti bukan di bagian mesin, bukan di IC-nya, tapi di bagian sekitaran baterai dan mesin penghubungnya. Nah, ini kan ya menjadi apa ya istilahnya, kalau darah kita nggak lancar ya jadinya efeknya penglihatan buram ya, kayak seperti itulah. HP pun begitu ya. Jika konektivitas di konektor antara baterai ke mesin bermasalah ya tentunya seperti itu. Dicas mau tapi tidak mau nambah. Nah ini sudah saya rapiin. Dan kita coba langsung cas. Ya, kenapa tadi saat saya sudah habis ngelepas itu baterai, saya pasang kembali, dia sempat 1 ampere, bahkan 2 ampere. Ya karena posisinya masih fresh keteken ya. Tapi lambat laun dia ngedrop. Arusnya semakin kecil dan semakin hanya 0,2 ampere. Nah kalau itu diganti semua, saya yakin ya nanti dia stabil di 2 ampere saat dicas. Jadi kalau iPhone ini bisa nyentuh 2 ampere ya, bukan seperti ini. Nah ini awal bisa 1 ampere, tapi lambat laun turun, semakin turun dan berhenti di 0,2 ampere. Sampai indikator pengisiannya pun nanti lenyap dan hilang. Kalaupun ada, dia tidak gerak lagi indikatornya. Kita lihat di Smart USB ya. Nah ini berkaitan erat, hubungan antara baterai dengan mesin tidak mesra ya. Jadi perlu kita perbaiki hubungannya supaya mesra kembali. Oke lah.
Ya, simpelnya saya sebatas menginfokan jika pemilik nonton boleh saya langsung carikan atau beliau bisa carikan lalu saya pasangkan ya. Baterai ganti saja. Ya, ini menurut saya opsi yang paling bagus. Jadi masih bersyukur ya, bukan mesin. Kalau mesin tentunya biayanya juga lebih mahal ya. Oke lah, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.